Yerusalem menyaksikan banyak peristiwa besar sepanjang sejarah. Tapi kali ini bukan suara perang yang tercatat, melainkan sunyi yang membawa akibat. Yerusalem berdiri sebagai kota yang memanggul ribuan tahun sejarah, doa, dan pertumpahan air mata manusia. Batu-batu tuanya menyimpan jejak langkah para nabi, peziarah, dan pencari kebenaran. Setiap lorong terasa seperti halaman kitab yang belum selesai dibaca. Di balik kemegahan bangunan dan cahaya matahari yang memantul pada dinding kuno, tersimpan luka-luka batin yang tak selalu terlihat. Di kota ini, nilai kesucian pernah menjadi pusat kehidupan. Doa naik dari berbagai penjuru, menyatu di udara yang sama. Namun, seiring waktu, ketegangan batin manusia tumbuh. Kesucian mulai diperlakukan sebagai simbol kosong, bukan amanah yang harus dijaga. Ada hari-hari ketika langkah manusia melintasi tanah suci tanpa rasa gentar, seolah-olah sejarah hanyalah latar, bukan pelajaran. Pada masa itu, suasana kota terasa berat, bukan karena perang yang terdengar, melainkan karena sunyi yang mengandung peringatan. Seakan-akan Yerusalem menahan nafas, menyadari bahwa sebuah peristiwa akan menggoreskan luka baru pada ingatannya. Di sebuah ruang terbuka, tindakan yang mengoyak kesucian terjadi. Sekelompok tentara membawa ribuan mushaf Al-Quran yang dikumpulkan tanpa rasa hormat. Kertas-kertas yang selama ini menjadi penuntun doa, harapan, dan sujud manusia diperlakukan sebagai benda tak bernilai. Api dinyalakan. Lidah-lidahnya menjilat halaman demi halaman. Namun yang terbakar bukan hanya tinta dan kertas. Ada getaran halus yang menyebar, seperti jeritan sunyi yang tak terdengar oleh telinga, tetapi mengguncang batin siapapun yang peka. Angin membawa abu ke udara, seolah ingin mengingatkan bahwa setiap huruf suci memiliki saksi. Peristiwa itu bukan sekedar penghancuran fisik, ia adalah ujian bagi hati manusia. Apakah kesombongan akan menang, ataukah nurani akan berbicara? Api terus menyala, sementara langit tetap membiru, tak menunjukkan perubahan apapun. Banyak warga menyaksikan peristiwa itu. Mereka berdiri dengan jarak yang berbeda-beda. Sebagian dekat, sebagian hanya melihat dari kejauhan. Tidak ada teriakan yang menggema, tidak ada dialog yang tercatat. Yang ada hanyalah ekspresi wajah, ketercukitan, kebingungan, pembiaran, dan pada sebagian kecil, rasa bangga yang keliru. Kesombongan hadir tanpa suara, seperti bayangan yang merayap perlahan. Ia menipu dengan ilusi kemenangan, seolah-olah tindakan tersebut adalah bukti kekuatan. Dalam diam, nilai kemanusiaan diuji. Sebagian hati mengeras, sebagian lain memilih berpaling, dan sebagian kecil merasakan kegelisahan yang tak mampu mereka jelaskan. Sorak itu tak terdengar, tetapi terasa. Ia bergaung di ruang batin, menunggu saat untuk berubah menjadi penyesalan atau peringatan. Para pelaku melangkah pergi setelah api padam. Abu tersisa di tanah, tertiup angin, bercampur dengan debu kota tua. Mereka membawa pulang rasa unggul yang menutup hati. Dalam pandangan mereka, kesucian telah ditaklukkan oleh kekuatan. Namun, bara kesombongan tidak ikut padam. Ia tertanam dalam jiwa, mengeras seperti kerak yang menutup mata hati. Ada keyakinan palsu bahwa kekuasaan dapat menghapus makna, padahal kesucian tak pernah tunduk pada tangan manusia. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Kota kembali sibuk, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mulai bergerak perlahan. Waktu menjadi saksi yang sabar. Tidak ada hukuman instan, tidak ada petir yang menyambar. Sebaliknya, tanda-tanda muncul perlahan, nyaris tak disadari. Pada tubuh sebagian tentara, kulit mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Awalnya ringan, lalu semakin jelas. Ini bukan sekedar penyakit yang datang tiba-tiba. Ia terasa seperti peringatan yang bertahap, memberi ruang bagi kesadaran untuk bangun. Rasa aman yang selama ini kokoh mulai terusik. Cermin menjadi pengingat bahwa tubuh manusia rapuh. Sebagian mencoba mengabaikannya, sebagian lain menyembunyikannya. Namun tanda itu terus berkembang, seakan membawa pesan yang tak tertulis. Penyakit kulit itu menyebar di antara mereka yang terlibat. Rasa perih dan perubahan fisik melemahkan raga. Kepercayaan diri runtuh sedikit demi sedikit. Apa yang dulu dibanggakan, kini menjadi sumber kecemasan.
ruang-ruang perawatan dipenuhi wajah-wajah yang lelah. Ilmu kedokteran berusaha menjawab, namun banyak pertanyaan yang tersisa. Penyakit ini bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang jiwa. Setiap luka pada kulit terasa seperti cermin yang memantulkan kesalahan masa lalu. Ujian ini tidak memilih waktu. Ia datang di tengah kesibukan, memaksa manusia berhenti dan menoleh ke dalam diri. Kepanikan menyebar tanpa suara. Tidak ada keributan yang meledak, namun ada ketakutan yang mengendap. Keluarga dan lingkungan sekitar ikut merasakan dampaknya. Wajah-wajah yang dulu penuh keyakinan kini dipenuhi tanda tanya. Yerusalem kembali merasakan sunyi yang berat. Kota itu seperti menyaksikan pengulangan sejarah. Ketika manusia lupa pada nilai suci, ujian datang untuk mengingatkan. Tidak ada teriakan, hanya tatapan kosong dan langkah yang tertatih. Sunyi ini lebih keras daripada suara apapun. Di tengah penderitaan, dinding kesombongan mulai retak. Tidak semua, tetapi cukup untuk membuka celah cahaya. Kesadaran muncul perlahan bahwa tindakan terhadap yang suci meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Sebagian mulai merenung, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan diam yang panjang. Setiap rasa sakit menjadi pengingat bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Ada hukum yang lebih tinggi dari sekadar kuasa duniawi. Retakan itu kecil, tetapi nyata. Dan dari sanalah perubahan mungkin bermula. Kota kembali menjalani hari-harinya. Namun bagi mereka yang diuji, waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap hari menjadi kesempatan untuk menimbang kembali makna perbuatan. Api telah lama padam, abu telah hilang terbawa angin, tetapi ingatan tetap tinggal. Penyakit menjadi cermin tentang akidat, tanggung jawab, dan peluang untuk memperbaiki diri. Di ambang penyesalan, manusia dihadapkan pada pilihan, tetap keras atau merendah. Renungan ini tidak dipaksakan, ia tumbuh dari dalam, dari luka yang tak bisa disangkal. Cerita ini berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan pelajaran. Kesucian tidak bisa dimusnahkan oleh api, ia hidup dalam hati orang-orang yang menjaganya. Keadilan ilahi hadir bukan semata sebagai pembalasan, tetapi sebagai peringatan dan kesempatan untuk kembali. Yerusalem tetap berdiri, menyimpan luka dan harapan. Kota itu mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang tanggung jawab masa kini. Manusia diuji agar belajar rendah hati, menghormati yang suci, dan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam sunyi, pelajaran itu bergaung, menunggu siapapun yang bersedia mendengarkan dengan hati yang terbuka.